hingga kemudian Allah menutupkan kembali kita. Tidur yang sempurna, maka bangun juga sempurna. Ustaz Heri Baik, Ustaz Abu Ala, dan pengantin baru Ustaz Misbah. Mana beliau? Dan teman-teman, Pak Kiai Arfan dan teman-teman dari DPD di wilayah Kepulauan Riau. Seluruh binatang sekarang, seluruh binatang itu sudah bangun. Sudah. Tadi malam itu jam-jam 1 ya, itu sudah ada yang bangun. Dia bertarung itu tidak banyak memang. Dia sekali. Itu ayam bertarung itu. Jelang jam 3 tadi juga banyak sekali. Semua juga bangun. Jelang jam 4 hampir semuanya. Tidak ada yang tertidur. Persis baca yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit, yang di bumi, semua sudah bangun dan dia bertasbih. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wasyamsi wal qamar wan nujum wal jibal. Bahkan matahari pun sudah bangun, bulan pun sudah bangun, gunung-gunung juga sudah hidup, pohon-pohonan semua juga sudah hidup dan bertasbih. Sampai kemudian nanti menjelang sholat Isya, menjelang waktu syuruk, masih ada beberapa binatang yang masih tertidur. Masih ada binatang yang masih tertidur. Ada babi, itu nanti ketika matahari sudah panas, hangat, baru dia bangun. Ada kelelawar, ini masih tidur kelelawar. Dan ada yang di bawahnya binatang-binatang ternak. Balhum adall. Mereka yang mata-matanya masih tertidur buta, badan, kaki, tulang, tangannya masih tergenggam. Bahkan ada yang masih menyembunyikan tangannya, melilitkan kemudian seluruh dibuat kaku dan diselimuti. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah wa yattakhidha huzwa. Orang-orang yang memainkan agama, maka mereka kemudian menjual akhiratnya untuk kepentingan dunia. Siapa mereka? Alladzina kafaru wa yatamatta'una ya'kuluna kama ta'kulul
Mereka layaknya binatang ternak, dan Allah telah mempersiapkan neraka, tempat-tempat yang sudah disiapkan. Alhamdulillah. Tadi ada yang bangun bersamaan dengan binatang tahu. Di belakang saya ada yang sholat entah berapa rakaat. Saya balik, dia sudah tersungkur sujud dan tidak mau. Ada sini pijit, ada. Dia tidak memberi uang, dia tidak memberi makan, dia tidak memberi mobil, tapi memberi kesegaran. Dia tidak bawa sesuatu, tapi sudah berkarya di pagi hari. Wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Orang-orang yang tidurnya benar, orang yang malamnya seperti pakaian, maka siangnya pantang dia nganggur. Kalau paginya sudah bergerak, dia tinggalkan tidur sesudah sholat subuh, dia tinggalkan diam-diam termenung, dia tidak menjadi orang yang berpangku tangan. Pagi-paginya sudah bergerak, maka dia kemudian akan membangun peradaban dirinya. Hari ini biasa, besok luar biasa, masa depannya dia akan menjadi hadiah bagi kehidupan. Jadi yang paginya sudah bergerak, ada yang menggerakkan tangannya. Udzurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi-pagi bibirnya sudah bergerak, matanya sudah bergerak, tangannya sudah bergerak. Dia bukan penganggur, maka keringatnya akan terisi menghadapi masa depan. Gemilang, cemerlang, ngomongnya memberi semangat. Selesai acara di masjid ini, langkahnya pasti mau kemana deh? Mau bersihkan dulu. Mau kemana deh? Mau angkat sampah. Mau kemana deh? Mau kerja di situ. Mau kemana deh? Mau persiapkan itu. Orang-orang yang paginya sudah kemenangan, maka siangnya kemenangan, sorenya kemenangan, malamnya kemenangan. Waktu kecilnya dia sudah bergerak, remajanya pasti berprestasi, masa depannya memberi manfaat. Kematiannya bersama dengan kemenangan. Wa tawaffana ma'al abrar, dilingkari oleh kebaikan-kebaikannya. Yadkhulul jannah bighairi hisab, maka kalau dia meninggal dunia masuk surga tanpa hisab. Ini pagi loh yang saya maksudkan. Paginya berjalan sudah lemas. Dia mau kemana? Sana. Siangnya pasti lemah, sorenya bertambah lemah, tidurnya susah dibangunkan. Pagi adalah pintu kemenangan. Semangat pagi, maka siang tinggal menuai buah, sore tinggal menyampaikan prestasi, tidur dicatat oleh sejarah. Yang murwasirah kita, orang yang paginya sudah bergerak, kelak yaumul qiyamah dia berbalik menuju pengadilan Allah. Yu'tihillah kitabahu biyamini, diambil dengan tangannya catatan-catatan kebaikan. Hati-hati pagi deh. Tegakkan badan.
sebagaimana yang saya ketahui punya semangat besar. Apa sih dikerja waktu di Gunung Tembak? Bukan kuliah, bukan kuliah. Apa pengumumannya yang paling saya ingat? Sempat beberapa hari tugas kalau tidak salah di takmir masjid. Oh, pengumumannya kepada seluruh pasukan segera turun. Wah ya, mimbar kalimatnya. Maaf, tidak kuliah di Gunung Tembak dari kuliah. Nyampur. Tapi memang dia sering pegang tangan. Di tangan itu selalu ada buku. Ada buku. Saya tidak tahu apa judulnya, tapi ada saja buku. Mungkin waktu mau kerja dia simpan dulu. Tapi ada buku. Ya, kalau mau diceritakan, sebenarnya dia Ustaz Air, Ustaz Abu, Ustaz Arfan, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Kemenangan Hidayatullah tidak dibangun karena dia punya gedung sekolah yang bagus ketika itu. Tanya tuh Pak, saudara mungkin kemarin sudah bicara di sini. Selesai dari masjid, semua kemudian sampah diambil dengan tangannya. Bukan disapu, diambil dengan tangannya. 120 hektar, bukan satu jengkal tanah. Tapi inilah yang kemudian tangan yang bergerak, mata yang punya strobowa, kaki yang semangat. Ternyata itu yang melahirkan manusia-manusia besar. Paksakan dari saya yang kami pagi ngantuk, paksakan. Kita tertidur, pagi kita sudah lumpuh, pagi sudah buta, pagi tidak bergerak. Kasih semua itu, kasih semua uang, dia tidak akan pernah bisa membawa semuanya menjadi manfaat. Takbir saja, takbir saja. Itu kalau tidak semangat, itu tidak merubah jiwa besar kita. Itu kalau ada di diajak takbir, orang-orang yang tidak bisa membangun kekuatan, takbir aja tidak bisa. Semua orang angkat tangannya, semua orang berangkat suaranya. Allahu Akbar. Allah tidak memilih dia untuk mengeluarkan suaranya, untuk menggerakkan semangatnya. Dia tetap takbir. Pilihan hidupnya bersama dengan yang sekarang masih tidur, beberapa binatang yang saya katakan tadi. Lihat di Monas kemarin 212, jutaan orang datang, tapi tidak semua orang diizinkan untuk takbir, karena takbir adalah kekuatan jiwa besar. Cek lagi di sini kalau dapat saya. Ketika saya ajak takbir sebentar, mudah-mudahan tidak ada. Ketika saya ajak takbir sebentar, kemudian dia tidak mampu mengangkat tangannya, tidak mampu mengeluarkan suaranya. Padahal ini sautul haq, ini suara kebenaran. Kita bisa tunjuk, tidak ada harapan untuk menembus ruang-ruang keagungan Allah. Jadi kalau kita diajak takbir, jangan takbir biasanya. Takbir berbeda dengan nyanyian. Takbir berbeda dengan senam pagi. Takbir itu mengungkapkan suara yang satu-satunya diizinkan oleh Allah dari Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka minta kekuatan kepadanya. Fad'uhu biha. Mintalah kepada dengan Asmaul Husna Ar-Rahman
tapi yang diizinkan menyebutnya dengan suara besar dan berteriak hanya Allah. Karena orang yang mampu mengenergikan salah satunya di pagi hari, Allah akan beri jiwa besar. Orang munafik ikut di Monas, nggak dapat apa-apa, diajak takbir nggak bisa, keluar hanya berkeluh kesah, jutaan. Ini contoh sederhana. Nah, jangan sementara dari pas ajak takbir malah kaget karena tertidur. Bangun dulu, saya mau ajak takbir. Ya. Sebagaimana semangatnya Ustaz Jamal diamanahkan tempat ini, jangan tertinggal karena lokomotifnya di depan. Nggak mungkin menjadi Ustaz Amri hari ini yang nanti akan mendapatkan amanah lebih tinggi, lebih besar dan lebih berat. Katanya yang ikhlas saja. Coba lihat, belum takbir. Kalau Allah tidak izinkan tangannya untuk menerima kemuliaan dan kebaikan, kalau tangannya bukan tangan surga, dia tak mampu menaikkannya. Ternyata semua bisa masuk surga. Ternyata kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang punya jiwa besar. Ternyata kita punya cita-cita yang agung. Dan insya Allah akan menembus akhir zaman kita. Alhamdulillah. Tidak perlu sejam. Saya satu persatu minta sama mereka. Siapa namanya, dari mana saja. Saya hanya punya keyakinan. Takdir boleh dipaksakan, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tangan ini berat. Tangan yang ringannya hamba hanya bisa meminta. Tangan ini hanya diborgol kelak di yaumul qiyamah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im wa'da Allahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. Aziz. Siapa mereka? Punya keyakinan dan tindakannya baik, beramal soleh. Lihat Indonesia hari ini. Lihat Indonesia hari ini. Luas lautannya tanpa batas, lengkap dengan ikan yang tidak pernah habis. Udaranya relatif secara keseluruhan menyejukkan dibandingkan dengan Timur Tengah. Mengapa sakit? Mengapa lumpuh? Mengapa benturan? Bukan kurang orang pintar. Tangan mereka adalah tangan pembohong. Kebijakan-kebijakan mereka, kebijakan yang licik. Allah katakan dalam Quran, "Walladzi khabutha la yahrus illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun." Sakitnya satu tempat karena pemimpin-pemimpinnya berbohong. Tangan-tangan mereka tidak berkeringat kecuali kelicikan. Indonesia bukan kurang orang pintar. Indonesia bukan tidak punya langit biru. Indonesia bukan tidak punya lautan luas. Tapi mengapa hari ini seperti lumpuh memucat, berturang, kehilangan wibawa para pemimpinnya, kehilangan harisma orang-orang yang menjadi tokoh-tokohnya. Mengapa? Keringat mereka kosong.
Hidayatullah, juga lembaga-lembaga Islam lainnya bangkit, para penghafal Qur'annya bersemangat, ustadz kiainya tetap beruku sujud berdiri, kemudian tangan ke belakang. Rumah mereka bukan rumah-rumah mewah yang bertingkat sampai 10, semua kemudian keadaannya dilengkapi dengan keinginan yang menyertainya. Enggak. Tapi Masya Allah, lihat wajah-wajah mereka. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ruku sujud melewati malam, berdiri kepada Allah. Wa wajibna fi masalikil aminin. Wajah-wajah mereka bercahaya, berjalan memberi manfaat. Miskin tapi menyenangkan, kaya dia dermawan, pintar dia tawadu, remaja tapi dia dewasa, masih kecil tapi jiwanya besar. Ada di tempat ini, tak buktikan, tidak ada, dia bisa, tapi kalau tidak ada kaya, itu gambaran belum terlatih. Saya sering jalan dengan Ustaz Hairi. Ya, kurang banyak kita ini. Saya agak syukur tadi tidur tidak ditempatkan dengan baik. Kalau ditempatkan oleh Ustaz Hairi, baru tertidur jam 1 dia sudah bangun dan dibangunkan kita. Salat. Jam 2 dia bangun, padahal kita baru tidur. Untung maksud saya, ya masih bisa tidur, masih sedikit, karena jam 12 baru bisa terbaring. Kalau jam 1 dia bangunkan saya, baru 1 jam. Sehingga ada hal yang kemudian kalau wajah ini sering bertemu dengan Allah, maka enak kita melihat orang lain, enak kita melihat pohon, enak kita melihat orang berbeda, enak kita melihat kucing, enak kita melihat semut, semua menjadi qurrata a'yun. Orang-orang yang matanya tertidur lelap dan tidak bisa bangun, kakinya lumpuh, tidak bisa bergerak, melihat orang mau disalahkan, melihat Indonesia pesimis, melihat istrinya mau dimarahi, melihat anaknya pesimis mau jadi apa, melihat masa depan muak, tidak pernah optimis, melihat tugas ini jangan saya. Allah tidak akan mengiyakan. Jadi pesimis itu adalah hasil karya dari mata yang buta di malam hari. Mengapa kadang hidayatullah belum ada SK, dia sudah mempersiapkan dirinya, apa tugas saya hari ini? Ini ada musfil yang terbayang itu kayak apa nanti motor dibawa dari sana. Kalau tiba-tiba kemudian hasil musyawarah tokoh-tokoh di sini nanti saya dikirim lagi. Sementara ini ada rumah agak besar, baru saya dipasang AC. Siapa saya ngomongin supaya tidak usah dipindahkan dulu gitu. Itu terjadi ketika mata buta karena menghadapi hidup seolah-olah hanya ditentukan oleh kemampuan diri kita. Allah ditinggal yang maha kaya, Allah ditinggal yang punya rezeki, Allah ditinggal yang punya kesempurnaan. Jadi kalau nanti teman-teman dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu kursi ke kursi lain, dari satu kamar pada kamar yang lain, sebenarnya ini kesempatan untuk kita sekolah kembali. Sesudah kita selesai sekolah di tempat ini, disekolahkan kembali dalam sekolah kehidupan di tempat yang baru, seolah mengenalkan kembali pada itu uji coba, naik kelas
Tidak mungkin kemudian kelas mau naik kelas tapi kemudian tetap aja ruangannya tempat itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 naik kelas biasa saja itu pindah kelasnya, pindah ruangannya. Iman harus dinaikkan. Ada-ada dari SD, SMP, SD masih di kampung ketemu mama, SMP tinggalkan kampung, tinggalkan mama, tinggalkan bapak, pindah. Itu namanya naik kelas. Musyawarah wilayah Syria. Coba lihat wajah-wajah bapak-bapak yang baru datang dari Pulau Bintang. Terlihat sekali wajahnya. Kalau dia menghadap kepada Allah, maka yang ada di pikirannya optimis. Secara kemanusiaan wajar. Tapi Allah ada di sana. Berarti saya akan lebih banyak berdiri, akan lebih banyak sujud, akan lebih banyak bermunajat. Naik iman kita. Rumah sudah ada, motor sudah ada, uang sudah ada, sekolah sudah ada. Hidup tanpa Allah, hidup tidak berdoa lagi, rasanya mati sudah cukup. Insyaallah. Sekalian yang saya hormati, pagi tutup ya. Kenapa kalau kita itu mau pagi hari ya harus ditutup? Ya memang kita tidak melihat setan, tapi kemudian udara terekam panjang, reduksi oksigennya tidak memainkan sinapsis otak. Mesti ngantukkan ini orang. Jalannya tak semangat. Duduk lagi begini. Bukan bapak dan ibu salah mengandung ketika subuhnya dibiarkan nyenyak. Ya manusiawi ngantuk, tapi jangan keberatan kalau dibangunkan. Itu aja penting. Siapa bilang tidak ngantuk? Saya juga ngantuk. Ini memaksa-maksa diri. Jam 3 tadi ngantuk, tapi saya harus sabar. Apa nanti siang mau ketemu dengan teman-teman, kita tidak sempat dulu bertemu dengan Allah. Saya mau menatap dunia Allah, harus ketemu dulu dan menatap wajahnya Allah. Ya, ada modal. Ya, pagi ini saya sudah punya modal untuk senyum sama Jama, sama Amri. Persoalan nanti dikasih sarapan atau tidak itu urusan lain. Yang penting saya bisa menggembirakan dulu. Gimana Pak Dirjennya? Ya, gimana puasa? Enak kita. Kalau malam kita bertemu dengan Allah, pagi semangat ketemu dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam, naik tangannya, senyum aja. Orang yang sudah dikaruniakan untuk itu, jangankan mengucapkan salam, menjawab salam saja tidak bisa. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa ajrahum ajrun karim. Jangankan angkat tangan, menjawab salam saja tidak bisa. Assalamualaikum. Lihat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebentar kita tes ya. Waalaikumsalam. Oh insya Allah ini nanti jadi dokter tapi hafal Quran dulu. Wah ini nanti jadi tentara, tapi tentara yang kemudian marsnya adalah marsi Rasulullah. Ya, itu. Assalamualaikum. Wah ini calon guru, ini bagus ini calon guru. Salam Ustaz. Oh tangan itu salam Ustaz. Assalamualaikum. Wah, salam Ustaz. Ini calon presiden gantikan Jokowi. Ya, belajar. Salamnya sudah bersemangat. Hidup tanpa semangat, maka perjalanan menjadi lumpuh. Kalau di masjid tidak semangat,
istri bisa kena marah, anak dicuekin, makanan tidak dinikmati, bekerja apa adanya. Jadikan masjid adalah sumber peradaban. Terima kasih sejaman saya terundang sampai ke tempat ini, dijemput oleh kiai-kiai saya dan kemudian lengkap dan di malam mendapatkan layanan di tengah malam. Walaupun berperisan sedikit, insya Allah tidak sampai sakit perut. Semoga pertemuan yang singkat dan Hidayatullah adalah rumah besar saya, rumah besar kita semua. Kemana adik-adik nanti melangkah? Buktikan nanti adik-adik ke Surabaya. Oh, kita ke Surabaya. Ustaz yang bilang kalau kampus Hidayatullah kita bisa juga sana. Siapa yang buktikan adik-adik? Masih kecil ya? Siapa namanya? Dani. Gani nanti bawa ibunya ke Surabaya. Bu, adik itu bagus ke sana. Di mana? Insya Allah nanti mudah-mudahan jadi dokter, tapi Al-Quran dulu ya. Sampai ke Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Surabaya. Dari mana? Dari Hidayatullah Batak. Kenal dengan sejaman? Oh, kenal sekali, kenal sekali. Ya. Kenal sekali, kenal saya. Bu saya sudah. Ceknya tinggal. Coba tes. Tahu nggak para Hidayatullah? Oh tahu. Tahu saya. Sudah. Hidayatullah wadah perjuangan, lahirkan kader ulama mujahid, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati terangi bumi. Cukup ngetes karena tidak dikenal. Tahu Pak Hidayatullah? Tahu Pak. Coba Mas Pak Hidayatullah sudah. Jadi buktikan sudah. Ada nama yang baik, selamat berjuang, selamat berprestasi, diawali dari masjid yang bersemangat, baca Quran yang semangat, zikir yang semangat, ruku, sujud, salat isyraq bersemangat, baca Quran bersemangat, maka keluar dari masjid. Itulah peradaban. Ada nama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.